kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, walaupun cuaca kita beberapa hari ini hujan terus, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Oke, baik, sebelum mulai kegiatan ibu absen dulu ya. Aisyah Firen, Aulia Anissa, Bagus, Dedek Kalista, Delvi Selviana, Desita Sari, Dilna, absen. Dwi Indra Praja, Fajar, absen. Farel Ardiansyah, absen. Feni Felinda, Galang, absen. Banyak yang nggak datang ya. Muhammad Reference, Candy, Zawi, Muhammad Fardan, Muhammad Rizky Aditya, Muhammad Rizky Rinaldi, Nabila Aruni, Nabila Kansa, Priska, Riyad, Sherly, Wahyu. Oke, baik. Banyak yang nggak datang mungkin karena hujan ya. Sebelum memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah SWT. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kegiatan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema atau topik layanan pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan agar kalian, anak-anak ibu semuanya, mampu membiasakan diri dalam bersikap dan berperilaku sopan santun. Kemudian juga ada tujuan khususnya, yaitu agar kalian semua mampu memahami pentingnya sopan santun, dan agar kalian semua juga mampu dalam mengklasifikasikan ciri-ciri orang yang memiliki perilaku sopan santun. Kemudian kalian juga dapat menemukan manfaat jika kalian mempunyai perilaku sopan santun. Dan yang terakhir adalah anak-anak ibu semuanya mampu dalam menerapkan perilaku sopan santun terhadap guru dan teman. Kegiatan kita ini berlangsung selama lebih kurang 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. Ya, apakah kalian semua siap? Siap, Bu. Nanti kalau ibu bilang kelas 82 siap, kita kali ya. Oke. Kelas 82 siap? Siap. Oke, baik ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu sejenak. Ya, karena hari sudah siang, biar kalian tambah semangat. Nama ice breakingnya kuncup mekar. Kuncup mekar. Kalau ibu bilang kuncup, tangan kalian kuncup mekar. Kuncup mekar. Ya. Kita mulai. Mekar. Tidak usah bersuara, tangan aja yang bergerak. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke, tepuk tangan untuk
ini ada sedikit tebak gambar. Apa ini? Wahyu. Coba tebak Wahyu. Kupu-kupu. Suara yang kuat ya. Saya gajah ya. Kemudian ini gambar apa? Guru hantu. Nah ini ada ekornya dia. Gambar apa ya? Tidak. Harimau. Kita resepsi dulu. Pepatah mengatakan harga diri manusia itu tergantung dari cara berbicara serta santunnya kata dan perbuatan. Sedangkan nilai ragam manusia tergantung dari cara berpakaiannya. Artinya adalah nilai luhur seorang manusia itu terletak dari bagaimana manusia itu membawa dirinya. Kemudian kita lanjut, apa itu sopan santun? Lihat, coba menurut kamu apa itu sopan santun? Nak? Sopan santun adalah berperilaku baik, suka menolong, suka memberi, tidak pernah membicarakan orang, tidak berperilaku buruk, dan bersikap bagus. Oke, menurut Ria, sopan santun itu adalah berperilaku yang baik ya, yang baik, yang bagus, suka menolong, tidak berperilaku yang buruk. Tepuk tangan untuk Ria. Berdiri. Sopan santun merupakan peraturan atau kaidah tata manusia yang terjadi karena hasil pergaulan sekelompok orang. Oke, baik, tepuk tangan untuk Marsha. Jadi sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Jadi perilaku sopan santun ini adalah suatu kebiasaan yang baik, dan lingkungan ini menyepakatinya, ya. Apa yang kalian lihat untuk gambar nomor 1? Bagus. Bersalaman sebelum pergi sekolah, Bu. Bersalaman sebelum pergi sekolah kepada orang tua. Yang kedua, Jaldi. Buang angin sembarangan, Bu. Buang angin sembarangan. Yang ketiga, Priska. Membuang air liur sembarangan. Membuang air liur atau ludah ya, sembarangan. Kemudian yang keempat, Dwi. Bersalaman setelah pulang sekolah. Kepada guru. Jadi yang mana ini yang punya sopan santun dan yang tidak punya sopan santun, yang mana yang punya sopan santun? Satu dan 4. Kemudian yang tidak punya sopan santun? 2 dan 3. Lanjut, ciri-ciri orang yang memiliki sopan santun. Yang pertama, terbiasa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kalau kita mengucapkan kata tolong ketika kita memerlukan bantuan. Kemudian mengucapkan kata maaf ketika kita mempunyai kesalahan. Kemudian mengucapkan kata terima kasih ketika kita diberi sesuatu ataupun ketika kita mendapat pujian. Kemudian bersikap ramah dan memberi salam. Contohnya seperti apa contohnya, Adit? Bersalaman kepada orang tua. Bersalaman kepada orang tua. Kan kita udah kenal dengan orang tua kita, ya kan? Contohnya seperti
seperti bertemu guru di jalan, kita bersikap ramah, menegur ya, dan memberi salam. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Kalau kita punya abang, punya kakak, atau yang lain lah, atau punya pak de, bude ya, sebaiknya kita hormati. Kemudian tidak berbicara kasar. Nah, ini yang sering ibu dengar di sekolah, khususnya kelas 82 ini pernah ibu dengar ada yang berbicara kasar, ada yang berbicara kotor, ya. Sebaiknya itu kita rubah. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Sebaiknya kita hargai pendapat orang lain. Seperti tadi kan ibu suruh Ria, coba itu jelaskan apa sopan santun. Nah, seperti itu ya, kita hargai pendapatnya. Kemudian menerima dan memberi sesuatu dengan tangan kanan. Sebaiknya kalau kita menerima barang atau pemberian orang dan kita memberi juga kepada orang lain, sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali orang tersebut kidal tangannya ya. Kemudian tidak meludah sembarangan. Nah, ini seperti contoh gambar yang tadi ya. Tidak meludah sembarangan. Kalau meludah sembarangan apa dampaknya? Bisa kena orang ya kan, dan mengundang penyakit. Di sini ada jenis-jenis sopan santun. Sopan santun dalam berbicara seperti tadi ya, tidak berbicara kasar. Kemudian sopan santun dalam menegur atau memberi hormat, seperti tadi menyapa guru atau menyapa teman atau menyapa orang lain yang kita kenal. Kemudian sopan santun dalam menelpon. Biasanya kalau kita menelpon, hal yang paling utama apa yang kita lakukan? Salam. Memberitahu ya identitas kita siapa dan ada keperluan apa ya. Kemudian sopan santun dalam berkenalan. Sebelum kita berkenalan dengan seseorang, bagaimana sikap kita? Yang pertama senyum. Kemudian sabar, mengucapkan salam, bersikap ramah dan berjabat tangan. Kemudian sopan santun dalam berpakaian. Contohnya seperti apa? Tidak boleh. Candy coba. Tidak memakai pakaian ketat. Contohnya kalau kita ke sekolah, seorang pelajar sebaiknya menggunakan pakaian yang kendor, yang sesuai lah ya, dimana kita kondisi dan tempatnya kita sesuaikan ya. Kemudian sopan santun dalam bertamu. Ternyata ada juga sopan santun dalam bertamu. Ketika kita bertamu ke rumah orang, hal yang utama kita lakukan adalah ketuk pintu ya, mengucapkan salam. Dan kita juga lihat kondisi pemilik rumahnya. Kalau pemilik rumah lagi istirahat, baiknya kita tidak bertamu. Ternyata ada manfaat yang kita dapatkan kalau kita memiliki perilaku sopan santun. Yang pertama adalah melatih bersosialisasi dengan baik. Kita dapat bersosialisasi dengan orang banyak ya. Kemudian membuat hidup lebih bahagia. Pastinya kalau sikap kita sudah baik, perilaku sopan santun kita sudah baik, pasti akan membuat hidup kita lebih bahagia. Dan yang ketiga adalah mudah berteman dengan siapa saja. Orang lain pasti akan senang berteman dengan kita, ya kan? Dan kita juga akan mudah masuk ke lingkungan orang, gitu ya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kalau orang yang tidak punya sopan santun, apakah dia percaya diri? Tidak ya, pasti akan malu ya bertemu dengan orang ya. Nah, ini ada bentuk perilaku sopan santun kepada guru dan teman. Yang pertama, coba dibacakan Arum. Mendengar dan memperhatikan guru ketika mengajar di kelas. Oke, yang kedua, Rizky Rinaldi. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru.
Yang ketiga, Shirley. Berbicara dengan sopan dan halus. Berbicara dengan sopan dan halus. Kemudian yang keempat, tidak mendahului guru saat berjalan. Ini masih sering terjadi, Bu, lihat di sekolah kita, bahkan di luar ya kan. Ketika gurunya sedang mengendarai sepeda motor, ada siswa yang langsung dia laju. Gurunya tidak ditegur atau tidak menyapa. Itu perbuatan yang kurang baik. Kemudian yang kelima, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Jadi mulai sekarang kita rubah sikap kita yang kurang baik kepada guru ya, menjadi lebih baik. Kemudian ada juga perilaku sopan santun kepada teman. Yang pertama, bacakan si reference. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik kepada teman. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik kepada teman. Kalau reference sudah baik belum berbicara sama teman? Hah? Belum. Nanti dirubah ya. Oke. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan teman. Jadi ketika teman sedang berbicara, sebaiknya jangan memotong pembicaraannya ataupun mengejeknya, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini tidak mengejek teman dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan hati. Ini juga masih sering ibu dengar, ada yang mengejek nama orang tuanya, ada yang menyebutkan nama-nama hewan sama temannya. Sebaiknya itu kita buang jauh-jauh ya. Kemudian ada yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang konsentrasi pada pembelajaran di kelas. Adakah di sini yang sering ganggu temannya kalau temannya lagi belajar? Ada ya? Ada. Yang kelima, meminta izin ke kita ketika meminjam barang. Kalau mau pinjam pulpen teman, bilang minta izin. Pinjam ya lihat pulpennya. Pinjam ya bagus pulpennya. Gitu ya? Oke. Di sini ibu ada video. Ada tugas untuk per kelompok, tugas diskusi. Siapkan kertas selembar. Anak-anak perhatikan ini videonya ya. Perhatikan. Seorang siswa SMP di Gresik, Jawa Timur menahan dirinya di dalam kelas saat diberi teguran dilarang merokok. Video ini bahkan sempat viral di media sosial. Namun kini antara siswa dan sang guru telah menjalani proses mediasi dan tidak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Siswa kelas 9 yang bersekolah di salah satu SMP swasta di Gresik, Jawa Timur ini datang ke kantor polisi didampingi orang tuanya. AA dimintai keterangan karena perbuatannya melawan guru saat kegiatan belajar di kelas berlangsung. Saat kejadian, sang guru memberi teguran kepada AA yang merokok di dalam kelas. Namun siswa yang masih berusia 15 tahun ini justru menantang dan menarik baju guru honorer itu. Katanya kami situ katanya nggak percaya kan orang tuanya, tapi saya benarkan ini memang kejadian benar Pak Ali, anak jenengan. Jadi itu orang tuanya bilang saya kalau jenengan Pak minta maaf sebesar-besarnya tentang melakukan anak saya kalau orang tuanya. Polisi mengadakan mediasi di Polsek Beringin Anom dengan menghadirkan orang tua AA, guru sekolah, perwakilan Kemensos dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Berketerangan dari Pak Nur, beliau ikhlas dan tentunya mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, kemudian masih 9 dan masih menempuh sekolah atau
pendidikan dan sebentar lagi akan ujian akhir nasional. Atas perbuatan tersebut saya AA membacakan permintaan maafnya secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sang guru pun ikhlas memaafkan dan sepakat damai tidak akan melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. AA bahkan sempat bersimpuh di kaki sang guru. Saat ini polisi bersama pihak sekolah terus memberikan bimbingan atau konseling pendidikan karakter kepada para siswa. Selamat Riyadi melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Oke, untuk tugas diskusinya, silakan diskusikan pertanyaan berikut ini. Buatlah kesimpulan tentang tayangan video yang sudah kalian tonton. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari menonton video tersebut ya. Kemudian sebutkan 2 contoh perilaku sopan dan santun terhadap guru dan teman. Mengapa sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Silakan kerjakan sekarang, kasih waktu 5 menit. Iya, kelompoknya aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kasih waktu 5 menit. Nanti setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Sudah? Dua menit lagi.
minta untuk kelompok berapa itu? Kelompok 4 dulu. Silakan bacakan. Sudah langsung dibacakan. Lama apa tadi sebelum presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Selamat dari kelompok 4. Ya. 1. Kita harus berperilaku sopan terhadap guru. 2. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Tidak boleh mengganggu guru saat berjalan. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak melakukan pembicaraan rumah. Harus dilakukan Caranya ya. Itu apa tadi? Kesimpulan dari videonya? kita harus berperilaku sopan. Kita harus berperilaku sopan santun terhadap guru. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin membacakan diskusi kami. 1. Dilarang merokok di kelas. Kalau kita salah tidak boleh melawan guru. Jangan membantah perkataan guru. 2. Sopan santun terhadap guru. Mendengarkan guru menjelaskan. Mengerjakan tugas yang sudah diberi guru. Sopan santun terhadap teman. Tidak berbicara kasar kepada teman. Tidak boleh mengejek teman dengan sebutan yang bikin sakit hati. 2. Karena sopan santun bisa membuat kita bahagia dan lebih percaya diri. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Kita kasih applause dulu. Selanjutnya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Janganlah merokok saat pelajaran sedang berlangsung karena akan mengganggu murid yang lain dan guru yang ada di ruangan itu. Karena itu sama sekali tidak mempunyai sopan santun. 2. Mendengarkan apa yang dijelaskan guru, tidak mendahului guru saat berjalan. Menghargai pendapat teman, tidak mengejek teman dan membuat sakit hati. 3. Aktif karena bisa mempunyai banyak teman dan hidup bahagia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kepada Rizky Rinaldi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh merokok di sekolah dan di rumah, akibatnya dapat melawan kepada guru dan orang tua. 2. Jangan mengejek teman. 3. Karena sopan santun adalah sifat yang baik dan terpuji. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini membacakan hasil diskusi. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa tidak boleh merokok di sekolah dan tidak boleh melawan guru ketika dihukum karena kesalahan. 2. Contoh perilaku menghormati guru adalah tidak mengobrol saat guru menerangkan dan memperhatikan saat guru menjelaskan. Contoh perilaku sopan santun kepada teman adalah tidak mengejeknya.
menghargai pendapatnya dan tidak berkata kasar kepadanya. 3. Membuat kecil timbul konflik dan mempermudah pergaulan. Oke, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi sepertinya anak-anak itu semua sudah memahami ya apa itu sopan santun. Siapa yang dapat menemukan manfaat dari hasil materi yang Ibu jelaskan? Siapa? Coba Arun. Manfaat dari yang Ibu jelaskan tadi dari yang pengertian sopan santun. Bisa membagi percaya diri. Apa? Bisa lebih percaya diri. Oke. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Kesimpulan materi kita hari ini dari pengertian sopan santun. Sopan santun adalah suatu kebiasaan baik dan lingkungan menyepakatinya. Kemudian adalah dari ciri-ciri perilaku orang yang memiliki sopan santun. Tadi apa ciri-cirinya? Terbiasa mengucap salam. Kemudian mengucap kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Tidak meludah sembarangan. Tidak berbicara kasar, selalu menghargai orang yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Kemudian tadi ada jenis-jenis sopan santun, ya kan? Itu sudah paham? Sudah paham? Contoh-contohnya paham? Wahyu? Contoh dari sopan santun berbicara apa Wahyu coba? Hah? Nggak tahu Wahyu? Coba jadi. Contoh dari sopan santun berbicara. Tidak berbicara kasar. Iya, tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, ya kan? Tidak marah-marah, tidak bentak-bentak kalau berbicara dan sebagainya. Kemudian manfaat jika memiliki perilaku sopan santun tadi ya. Yang pertama, melatih bersosialisasi dengan baik, membuat hidup lebih bahagia, mudah berteman dengan siapa saja, dan meningkatkan percaya diri. Kemudian bentuk perilaku sopan santun terhadap guru dan teman. Ini ya, sudah paham semua? Sudah? Sudah. Miskinan Adi? Sudah? Adit? Semua sudah paham kan? Sudah. Ini Ibu ada LKPD sama lembar evaluasi hasil yang harus kalian isi.
Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Oke, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan mengganti topik layanan. Mungkin tentang apa ya kira-kira topik yang menarik? Pergaulan remaja. Ya. Boleh, itu menarik. Agar kalian mengetahui bagaimana cara kalian bergaul dengan teman lawan jenis ya. Kalau sudah selesai masing-masing kelompok tolong kumpulkan. Perwakilan aja satu kelompok. Sudah, sebelum kita akhiri, kepada wakilnya siapa? Jaldi. Silakan pimpin doa sebelum kita akhiri kegiatan ini. Teman-teman, sebelum menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelayanan bimbingan kelas kali ini dengan baik, dengan sangat antusias. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kegiatan kita akan lebih baik lagi ya. Siswa yang kurang aktif nanti untuk pertemuan selanjutnya harus aktif, mau berbicara tidak malu-malu. Ya, Ibu akhiri